ini. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi bersama saya Bu Anis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu kerajinan berbasis media campuran. Sebelum kita mulai belajar, silahkan siapkan dulu buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal yang penting dari materi ini. Kompetensi dasar yang akan kalian kuasai setelah mempelajari materi ini yaitu terbagi menjadi dua. Ada kompetensi dasar dalam bidang pengetahuan dan kompetensi dasar di bidang keterampilan. Untuk kompetensi dasar dalam bidang pengetahuan, diharapkan siswa mampu memahami pengetahuan tentang jenis, karakteristik, dan teknik pengolahan bahan berbasis media campuran. Kemudian untuk kompetensi dasar dalam bidang keterampilan, diharapkan siswa dapat menentukan jenis bahan dan teknik pengolahan bahan berbasis media campuran yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Kemudian kompetensi dasar pengetahuan yang kedua yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan-bahan berbasis media campuran yang kreatif dan inovatif. Kompetensi dasar keterampilan yang kedua yaitu diharapkan siswa dapat merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan-bahan berbasis media campuran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Pada materi ini kita akan membahas 5 submateri, yaitu yang pertama ada pengertian kerajinan berbasis media campuran, kemudian yang kedua prinsip kerajinan berbasis media campuran, yang ketiga jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran, yang keempat produk dan proses kerajinan berbasis media campuran, kemudian yang kelima yaitu kemasan kerajinan berbasis media campuran. Namun pada video ini kita akan membahas dua submateri. Yang pertama yaitu pengertian kerajinan berbasis media campuran dan prinsip kerajinan berbasis media campuran. Untuk peta konsep materi kerajinan berbasis media campuran yaitu bisa dilihat pada gambar. Kita akan mempelajari tentang prinsip kerajinan berbasis media campuran yang terbagi menjadi menyederhanakan atau menggayakan bentuk dan merubah bentuk. Kemudian jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran membahas tentang batu, logam, plastik, kayu, dan keramik. Sedangkan produk dan proses kerajinan berbasis media campuran akan membahas tentang bahan kerajinan berbasis media campuran, alat produksi kerajinan berbasis media campuran, produk kerajinan berbasis media campuran, kemasan kerajinan berbasis media campuran, dan contoh proyek kerajinan berbasis media campuran. Nah, bicara tentang kerajinan berbasis media campuran, tentu kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya. Banyak pulau-pulau yang dianugerahi berbagai kekayaan alam yang melimpah dan penduduknya diberkahi keahlian tradisi dengan berbagai kerajinan mulai dari batik, berbagai ukiran kayu, aneka logam, keramik, dan berbagai bentuk anyaman yang ada di masing-masing daerah. Pada materi ini kita dapat mempelajari pengembangan dari produk kerajinan bahan alam atau buatan yang telah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu materi kerajinan bahan keras. Pengembangan produk kerajinan dapat dilakukan dengan melakukan strategi rancangan untuk merubah sebuah produk. Nah, untuk strategi perubahan bentuk tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan kerajinan berbasis media campuran. Pengertian kerajinan berbasis media campuran. Jadi, kerajinan berbasis media campuran adalah jenis kerajinan yang menggunakan bahan utama tertentu
yang dipadukan sedemikian rupa dengan bahan tambahan agar lebih menarik, namun tetap fungsional sesuai fungsi asli kerajinan tersebut. Pada prinsipnya, kerajinan yang dibuat dengan media campuran dapat memperindah penampilan bentuk, warna, tekstur, dan volume dari sebuah kerajinan. Selain agar lebih menarik, alasan lain pembuatan kerajinan berbasis media campuran ini adalah untuk menghemat bahan baku utama, kemudian menjadikannya karya lebih modern dan menjauhkan dari kesan monoton pada produk kerajinannya. Anak-anak, tahukah kalian mengapa pengrajin sekarang lebih mengutamakan menggunakan produk kerajinan berbasis media campuran? Tentunya mereka memiliki alasan tersendiri, di antaranya yaitu yang pertama karena adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Kemudian selain itu juga karena pengrajin menghindari bentuk yang monoton atau terlalu biasa dan meningkatkan estetika pada tampilan produk sehingga terlihat lebih modern dan disukai oleh semua kalangan. Dalam melakukan perubahan strategi pada kerajinan berbasis media campuran, kita perlu memahami prinsip kerajinan berbasis media campuran itu seperti apa. Adapun prinsip perubahan strateginya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalnya pada bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. Kemudian prinsip yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Jadi tidak hanya satu jenis bahan saja, bisa jadi 2 atau 3 jenis bahan. Nah, bahan-bahan itu semua bergantung kepada rancangan kebutuhan dari produk kerajinan yang akan dibuat. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu bahan dapat terdiri dari bahan homogen ataupun heterogen. Misalnya bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, dan dapat pula bahan alam dipadukan dengan bahan buatan. Pada intinya, bahan-bahan tersebut tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan. Misalnya terjadi lelehan setelah direkatkan dan sebagainya. Prinsip yang keempat yaitu masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. Sedangkan prinsip yang kelima yaitu penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan yang harmonis. Kerajinan berbasis media campuran dengan penciptaan bentuk baru diperlukan pembuatan rancangan yang tepat. Rancangan yang dibuat juga harus mempertimbangkan bentuk yang seperti apa yang diinginkan pada produk kerajinan yang akan dibuat. Pada video ini disajikan beberapa petunjuk sebelum melakukan perancangan produk agar terbentuk kerajinan berbasis media campuran yang unik dan artistik. Petunjuk perancangan yang pertama yaitu dengan cara menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Dengan nama lainnya adalah stilasi. Stilasi di sini artinya adalah mengurangi bentuk yang dirasa berlebihan atau dengan cara menambah bentuk pada kerajinan jika dirasa kurang menarik. Dengan demikian diharapkan produk kerajinan berbasis media campuran yang dihasilkan menjadi bentuk yang sangat artistik. Menyederhanakan bentuk dengan cara mengurangi atau menambah bentuk tentunya harus memperhatikan beberapa prinsip kerajinan, yaitu diantaranya adalah pesan eksplisit dan pesan implisit yang diterima oleh sebuah produk tersebut.
Kemudian petunjuk perancangan produk yang kedua yaitu merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau yang dikenal dengan nama deformasi. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu stilasi. Mari kita ingat lagi bahwa stilasi adalah suatu teknik untuk mengurangi atau menambah bentuk suatu kerajinan agar lebih menarik. Disajikan gambar contoh dari stilasi. Yang pertama yaitu hiasan kepala penari Bali disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan bahan logam dan kayu serta besi sebagai penyangganya. Kerajinan ini terbuat dari logam kuningan agar kuat dan diberi penyangga dari bahan besi agar terlihat lebih monumental dengan kayu sebagai alas produk yang juga berguna untuk menambah daya tarik hiasan ruang. Proses menggayakan bentuk nampak pada bagian tiang penyangga dan fungsinya. Selain sebagai hiasan produk, ini dapat dijadikan sebagai kap lampu. Proses menggayakan bentuk nampak pada bagian tiang penyangga dan fungsinya. Selain sebagai hiasan produk, juga dapat dijadikan sebagai kap lampu. Contoh stilasi yang kedua yaitu produk hiasan meja dari bahan kerang. Awalnya hanya diletakkan begitu saja dengan tambahan aksen seperlunya sebagai hiasan lemari atau meja. Namun dengan lebih kreatif, selain dipadukan dengan bahan logam, produk kerajinan fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki, sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik. Selain itu, regam hias yang diterapkan juga sangat indah dan detail. Selain dengan cara menyederhanakan bentuk, kerajinan berbasis media campuran dapat pula dilakukan dengan menggunakan cara merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru. Hal ini sejalan dengan keinginan manusia yang mengarah kepada tujuan jangka panjang. Nah, deformasi ini diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya, agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Disajikan produk kerajinan berbasis media campuran dengan bahan dasar kayu dalam bentuk kursi. Meskipun kursi tersebut tidak terlihat jelas paduan bahan yang digunakan, namun sesungguhnya kursi ini memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa hingga tidak nampak lagi bahan kayunya. Fungsinya sebagai kursi, namun bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Contoh deformasi yang lain yaitu pada kerajinan mangkuk seperti pada gambar. Karya ini terbuat dari keramik, fungsinya sebagai mangkuk. Namun bentuknya sudah diubah terutama pada bagian dekorasi bagian dalamnya, sehingga tidak maksimal berfungsi sebagai mangkuk. Namun keramik ini tetap digunakan sebagai wadah bunga ataupun lilin. Sekian pembahasan kita tentang pengertian dan prinsip kerajinan berbasis media campuran pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Jangan lupa share video ini ke semua teman kalian agar lebih bermanfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.